Selamat datang kembali di segmen analisa. Sepertinya kekecewaan Pratiwi Novianti sudah tidak terbendung lagi. Ada salah satu statement pada saat dia ada di TikTok ngobrol dengan sejumlah orang yang termasuk kuasa hukum dan juga yang mengawal kasus ini. Novi menyampaikan kekecewaannya dan juga sakit hati terhadap salah satu kuasa hukumnya Agus yang membawa banyak hal pribadi. Novi bilang begini bahwa saya akan terus ingat apa yang kamu katakan, Pak. Kamu nggak bilang tentang inisial nama saya, tapi kamu jelas-jelas kami sudah punya bukti rekamannya. Kamu menyebutkan nama saya bahwa saya itu adalah katanya pelaku kayak kejahatan untuk roda 4, kemudian narkoboy, bahkan juga terkait katanya saya dituduh pernah operasi plastik untuk hidung di tahun sebelum saya memulai kegiatan sosial saya. Itu nggak ada hubungannya sama peristiwa ini dan itu semua adalah salah begitu. Terus Novi juga bilang, kamu itu udah ngelebihin kayak ODGJ. Ya, oke. Coba kita simak reaksi dari kemarahan yang Novi sih. Ya, wajar lah kalau dia dibegitukan sudah sebegitu dalamnya dan sekarang orangnya bilang ke media bahwa saya netral, saya tidak akan mendukung salah satu pihak. Ya, kalian sudah tahu ini diarahkan kayaknya ini ke RD Lau yang dia juga sesumbar pernah bilang kalau Novi tidak masuk penjara, saya akan keluar sebagai keluar dari profesi saya sebagai kuasa hukum atau pengacara. Tapi kan ternyata kita sudah tahu dramanya, RD Lau sekarang juga sudah mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya Agus, tapi sepertinya sekarang balik lagi, walaupun tidak secara ofisial, tapi statement-statement dia di media terlihat jelas dia sangat mendukung Agus kembali. Kan gimana nih, nggak jelas nih, seperti apa poinnya? Kalau lu ngomong saya dari kemarin pakai inisial Bapak dari kemarin nggak ada ngomong inisial ya Pak. Saya rekam semuanya, bukti-buktinya udah kita simpan. Bapak bilang perlu saya buktikan Novi adalah pemain narkoba. Ini saya ulang lagi nih, Novi kamu bilang, kamu nggak ada bilang PNY atau NP atau apa, kamu nggak ada. Selama ini kamu ngomongnya Novi. Jadi kamu selama ini pembunuhan karakter sama saya. Ya saya nggak akan pernah lupa itu. Ini kalau aku lihat kan di TikTok ya obrolannya ya ada berapa orang nih? Ada 1, 2, 3, ada 9 orang di sini. Termasuk juga ada RD Lau. Berarti dugaanku Novi langsung ngomong ke RD Lau di forum ini dan Novi memang langsung menunjukkan ke dia begitu. Karena semua buktinya sudah saya simpan dengan rapi. Kamu tinggal tunggu aja Pak, ya. Gitu. Jadi menurut saya yang awalnya nih orang ini udah minta maaf gitu, tapi besoknya berkuar-kuar lagi. Jadi kayak ODGJ gitu loh, apa lupa ingatan atau amnesia atau seperti apa gitu. Nah, ini juga yang tadi kita bahas concernnya. RD Lau ini kan sempat minta maaf ya ke John LBF ya. Terus juga sempat mengatakan hal-hal yang kayaknya ya sudah tenang, lebih cooling down, lebih sopan ngomongnya. Tapi sekarang kok balik ke setelan awal lagi, ini yang ngebuat Novi, ini kenapa kok kamu seperti hilang ingatan, kesannya kayak ODGJ gitu loh. Karena kok lupa apa yang telah dikatakan waktu minta maaf begitu. Saya nggak ngerti gitu, itu luar dari kuasa saya. Nah yang pertama, harusnya kan ini kalau emang dia pengacara yang baik, contoh misalnya Pak Denis, contoh Kak Sil, yang berhubungan dengan kuasanya aja. Soal donasi, ya udah soal donasi, kenapa pakai ranah personal saya dibuka-buka seolah-olah paling tahu. Bilang operasi 2017, operasi hidung 2017. Emang saya 2017 sudah sosial, saya tanya. Yayasan berdiri aja 2021, katanya saya oplas pakai duit donasi. Kalian tuh udah ngaco dong nggak? Jadi ini aneh ya, di Indonesia itu untuk sebagian orang melihat, aku tidak ngerti. Kalaupun Novi bekerja di bidang sosial, dia operasi hidung mempercantik diri, terus salahnya di mana? Terus dituduhnya bahwa pakai dana sosial gitu. Kadang tuh orang hanya mengejudge dari apa yang ditampilkan, padahal aku yakin kehidupanku pribadi ataupun Novi atau siapapun, itu kan yang di media massa atau sosial media, paling kan hanya 10% dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak tayangan di YouTube aja kan ya, paling kan tayangannya ya paling cuma tayang 1 jam lah dari beberapa video. Tapi kan sehari ada 24 jam dan nggak mungkin semuanya tuh akan dipublikasikan. Itu hanya bagian kecil. Bagaimana bisa menyimpulkan sampai ke bagian seperti itu? Udah di luar dari nalar kalian tuh ngomong. Udah benar-benar ngelebihin. Ini emosi banget Novi kelihatan. Dari ODGJ kata-katanya berbeda-beda. Kalau kalian dengerin nafasnya Novi ya, sampai nahan emosi dia sebenarnya di sini. Gitu, jadi kalau kamu seolah-olah sekarang baik,
seolah-olah kamu mau menunjukkan di publik kamu baik, netral. Nggak akan bisa. Buat saya ya, ini saya nggak ada buzzer. Tapi percaya sama saya, citra kamu udah buruk di mata netizen. Suaranya Novi kelihatan banget dia emosional. Nafasnya pendek-pendek, terputus-putus karena dia menahan emosi di sini. Tinggal tunggu aja, Pak. Oke. Kak Sil aja, Kak Sil nggak ada yang mau tambahin, Kak. Jadi ini lagi ngobrol dengan sejumlah orang, termasuk ada akunnya RD Lau, aku baca di sini juga. Setelah sekian lama ya Novi diserang begitu, ya sebenarnya Novi dari awal juga sudah menjelaskan terkait dengan isu yang misalnya kayak dituduh terlibat dalam kejahatan roda 4. Jangankan roda 4, roda 10 aja saya nggak tahu. Pokoknya intinya untuk isu tersebut dia adalah korbannya, tapi kalau malah dituduh sebagai pelaku. Tentang narkoba juga udah dijawab. Dia sudah membuktikan tes rambut, urin, masih negatif, harus dituduh apa lagi? Terus donasi yang di Semeru juga sudah ditunjukkan foto-foto, video yang dibilang katanya cuma nyumbang itu paling untuk beli bantuan hanya sekitar 5 juta atau 10 juta. Ditunjukkan barang-barang yang dibeli pada saat ditayangkan di YouTube-nya itu lebih nilainya dari segitu. Dari itu semua sudah disumbangkan, total donasi yang nilainya juga cukup gede kan ya, tapi nggak segede seAgus ya. Kalau nggak salah mungkin bukan hanya, maksudnya nilainya sekitar 100 juta teman-teman. Terus isu lainnya lagi yang katanya Novi ketangkap lagi didugem. Ternyata kan foto itu bukanlah foto didugem, tapi di sebuah kafe dia menghadiri sebuah undangan. Kalaupun memang itu beneran didugem, tempat kayak musik yang ada minuman, toh ya Novi anak muda, hal yang biasa aja. Kadang tuh kita heran ya, hanya gara-gara pergi ke tempat kafe yang ada musiknya atau ada apa, dipikirnya kehidupannya nggak bener, nggak juga. Lihat deh, kita juga harus realistis ya teman-teman. Lihatlah para pelaku-pelaku kejahatan yang mereka bertopengkan agama di pondok pesantren, oknum-oknum, ternyata melakukan hal-hal yang begitu loh. Jadi kita udah bukan lagi zamannya pergi-pergi ke tempat seperti itu diidentikan dengan hal yang negatif. Jadi ada banyak hal yang memang aku juga sebenarnya kecewa ya dengan statement-statement dari sejumlah oknum dari kuasa hukum ini teman-teman. Terus terkait dengan keterangannya Novi ini kan dia bilang akan segera melaporkan. Ya harus ada konsekuensi hukumnya sih. Apalagi dia kecewa kenapa kok sekarang malah balik lagi ke setelan awal padahal sudah sempat minta maaf. Farhad Abbas pun juga tidak tinggal diam pada saat kayaknya dia ngebales gitu ya tim lawannya mereka, yaitu adalah timnya Novi. Transparansi dari jual kesedihannya Agus itu mana gitu. Tetap ini yang diserang. Jadi poinnya tuh dia bilang begini, di sumbangannya Agus, donasi Agus ini kan ada 2 rekening. Rekeningnya yayasan, rekeningnya Agus, atau iya rekening yayasan dan juga rekeningnya Agus kan selama proses ini. Dia bilang begini, nggak mungkin dong orang bikin sumbangan di podcast dan semua 1,5 miliarnya hampir itu larinya ke Densu lewat rekeningnya Agus. Kita mau lihat transparansi mutasi di rekeningnya Novi, di yayasannya. Di tanggal-tanggal tersebut jangan-jangan ada transferan masuk juga nih buat Agus gitu. Siapa tahu aja ada yang masuk di sana tapi tidak disampaikan. Oke, ini dugaan yang luar biasa. Terus kita disuruh bikin permohonannya. Permohonan besok mau berobat kemana, terus pengobatannya apa aja, terus rencananya seperti apa. Kok seperti terbolak-balik, itu kan duitnya Agus katanya. Ngapain dia harus melakukan seperti itu? Transparansi ini apakah diperlukan? Kalau aku lihat sih, nggak masalah sih. Kalau memang Novi mau menunjukkan mutasi ya sebenarnya ini menyakiti hatinya Novi juga karena emangnya lu siapa gitu ya mau ditunjukin mutasi rekening yayasan Novi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kan pasti nanti ada obrolan ini. Mutasi tanggal berapa yang mau dilihat? Oh, dari pertama kali muncul di Densu sampai sekarang. Nanti malah itu dijadikan bahan sama timnya Agus ya, mungkin ya. Ini ada uang masuk nih, uang masuk, uang apa nih? Ada lagi jadi bahannya. Coba kita simak keterangannya Farhad berikut ini teman-teman. Transparansi bukan uang yang Agus, tapi uang yang masuk yang menjual kesedihan Agus ke rekening yayasan. Berapa? Ya. Ya kan? Ya. Kan ada 2 rekening nih. Kita lihat di situ. Dan dia hitung 1,3 miliar 2 bulan. Ya 2 bulan juga lu lihat. Ya. Oh, jadi kita minta diaudit.
Nggak, Jadi maunya 2 bulan selama proses ini, proses awal dari Densu yang podcast pertama kali sampai yang sekarang. Kayaknya bakal podcast yang pertama kali dengan Novi juga. Jadi 2 bulan kurang lebih. mungkin dong orang bikin sumbangan 2 rekening di Densu punya itu podcast, tiba-tiba 1,4 miliar lari ke Agus semua, nggak ada di Novi kan? Nggak mungkin kan? Itu kita yang kejar ya. Nah, ini juga unik ya. Dibilangin katanya nggak mungkin. Tapi secara data, kalau aku lihat keterangannya Novi di wawancara di iNews ya, waktu itu bilang bahwa untuk operasional Yayasan Novi, mereka bilang bahwa tidak ada sumbangan dari donatur manapun. Untuk operasional Yayasan Novi itu 100% berasal dari penghasilan Novi sebagai konten kreator. Dari macam-macam lah yang kalian tahu. Karena memang untuk sumbangan seperti itu teman-teman, kan seperti aku jelaskan, logikanya make sense-nya gini, kalau Novi memposting open donasi di Instagram story-nya yang hanya sekitar 24 jam kan sudah hilang kan ya, orang juga udah ngerti karena Novi sudah ngasih tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kan waktu ada statement ini kan gara-gara dikembang-kembangkan oleh timnya Farhad, waktu ada pertanyaannya Densu ke Novi di wawancaranya di podcastnya Densu. Novi, sistemnya gimana kalau seandainya kamu mau buka open donasi? Oh, kita buka bang, jeda kita beritahu timing waktunya, misalnya tanggal 22 sampai 24. Ya sudah, itu setelah terkumpul kita akan langsung kasihkan ke orangnya. Terus kan Densu bilang, kalau ada yang transfer lebih dari tanggal tersebut, itu gimana? Ya itu nanti buat operasional yayasan. Kan Densu bilangnya kalau, dan aku yakin banget orang yang mau nyumbang, jangankan yang 100 juta atau beberapa juta rupiah, yang mau nyumbang cuma puluhan ribu aja, orang pasti bakal ngecek nomor rekeningnya, oh tanggal berapa sampai tanggal berapa, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung transfer begitu aja. Jadi ya terlalu memaksakan sih, apalagi ya dengan permintaan mutasi tersebut, itu kan kayak dalam tanda kutip, kayak merendahkan ya harga dirinya Novi gitu, karena yang boleh meminta mutasi seperti itu harusnya adalah pihak authority, misalnya dinas sosial kek, atau kementerian sosial kek, atau polisi, boleh. Tapi kalau yang minta Agus, waduh, jangan-jangan nanti kalau sudah dikasih 2 bulan mutasi, nanti akan dijadikan bahan ini apa nih, ini apa ini, ada lagi buat bahan gebrakan-gebrakan tiap hari dari timnya Agus. Sepertinya sih mengarah ke sana teman-teman. So, sementara itu bisa aku update mengenai drama kali ini, dan sudah kelihatan Novi begitu geram sekali, dia terbata-bata, nafasnya itu menunjukkan dia sangat emosional. Apakah nanti akan segera dilaporkan ke pihak polisi, ataukah tetap tidak, karena dari pihak pengacaranya bilang akan dilaporkan, tetapi apakah Novi akan ikut atau tidak, itu urusan nanti. Kita tanya langsung sama Novi seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.